Sebelum perkuliahan hari ini kita mulai, seperti biasa saya mau absen dulu ya. Amalia Salsabila. Hadir, Bu. Tesalonika. Hadir, Ibu. Audi Medina. Hadir, Ibu. Nicola Sahala. Nisa Chandra Diningrum. Hadir, Bu. Salsabila A. Hadir, Bu. Aldrich. Hadir, Bu. Aulia Nur. Hadir, Bu. Julia Astri. Hadir, Bu. Anissa Fitri. Hadir, Bu. Talia Agatha. Hadir, Bu. Astridiana A. Hadir, Bu. Tiara Nur Cahyani. Tiara Nur Cahyani. Clarissa Putri. Hadir, Bu. Vito. Vito. Haidar Marwan. Hadir, Bu. Nashiwa Diva. Nashiwa Diva. Davi Abdillah. Nashiwa Sabrina. Hadir, Bu. Felicia Pradita. Hadir, Bu. Nabila Atika. Hadir, Bu. Eva Faiza. Hadir, Bu. Gina Zafira. Oh, Gina izin ya. Tadi sudah info saya. Dini Octavia. Hadir, Bu. M. Dava Darmawan. Ada, Bu. Putri Farida. Hadir, Bu. Elsya Sabrina. Elsya Sabrina. Arik Runa. Hadir, Bu. Muhammad Dafat Aditya. Hadir, Bu. Teman-teman ada yang belum diabsen? Yang baru masuk? Nashiwa Diva udah hadir ya tadi. Siapa satu lagi ya? Vito, Bu. Tuh, oke. Nanti kalau teman-teman ada yang baru masuk, informasi ke saya ya.
Ya teman-teman, untuk perkuliahan hari ini mungkin langsung kita sambung aja dengan tugas individu ya, karena untuk perkuliahan hari ini materinya nggak terlalu banyak. Ibu. Ada yang baru masuk lagi selain Tiara Nur Cahyani? Ibu maaf tadi saya kendala jaringan, Bu. Oh iya, baik, nggak apa-apa. Terima kasih, Bu. Baik. Ya, teman-teman langsung saja kita mulai ya. Sekalian bahas tugas. Bisa dibantu Mbak untuk slide pertama. Oke, untuk materi hari ini kita sebenarnya akan membahas tentang penganggaran modal atau capital budgeting. Ini biasanya dalam melaksanakan suatu investasi atau kegiatan, salah satunya di perusahaan, ini capital budgeting sangat penting ya, karena memang nantinya capital budgeting ini memiliki arti penting bagi perusahaan. Nah, teman-teman kan kemarin udah mengerjakan tugas ya. Ada yang mau menjelaskan nggak tentang capital budgeting? Astridiana Adrianti. Silakan Mbak. Jadi capital budgeting atau penganggaran modal adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat pada waktu yang akan datang. Penganggaran modal berkaitan dengan penilaian aktivitas investasi yang diusulkan. Aktivitas suatu investasi ditujukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan selama periode tertentu di waktu yang akan datang, yang mempunyai titik awal atau kapan investasi dilaksanakan, dan titik akhir kapan investasi akan berakhir. Penganggaran modal dalam prakteknya dimaksudkan untuk mengadakan analisis investasi dari beberapa alternatif investasi yang tersedia untuk kemudian menetapkan atau memilih investasi yang paling menguntungkan. Baik, terima kasih Mbak Astrid. Teman-teman yang lain, ada yang mau menjawab? Masih tentang capital budgeting? Siapa ini namanya, Mas, Mbak? Feliciana, Bu. Feliciana siapa? Feliciana Pradipta. Silakan Mbak. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah sebuah proses untuk mengestimasi pendapatan dan pengeluaran modal. Capital budgeting ini biasanya dikaitkan dengan menilai seberapa menguntungkan atau layak investasi modal atau proyek-proyek utama perusahaan. Oke, baik, terima kasih Mbak Feliciana. Mungkin satu lagi, ada yang mau menambahkan? Gimana teman-teman? Putri? Mbak Putri siapa tadi Mbak? Putri Farida, Bu. Mbak Putri Farida. Sebentar, tadi yang baru masuk siapa ya, Mbak Clarissa atau siapa ya? Iya Bu, tadi kendala jaringan Bu saya Bu. Tapi tadi udah absen. Baik. Oh, udah absennya, oke. Silakan Mbak Putri.
Penganggaran modal ialah proses secara menyeluruh mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan tentang pengeluaran dana yang jangka waktu pengembaliannya lebih dari 1 tahun atau memiliki jangka yang panjang. Capital budgeting merupakan proses estimasi pendapatan dan pengeluaran modal yang dapat dikaitkan dengan menilai seberapa menguntungkan atau layak sebuah investasi modal atau proyek-proyek utama perusahaan. Udah, Bu. Iya, betul. Baik, terima kasih, Mbak. Ya, jadi untuk capital budgeting itu, jika kita ingin melakukan, sebuah investasi, itu kita juga memang, harus, menghitung nantinya ke depannya menguntungkan atau tidak. Karena memang biasanya penganggaran modal itu, benar tadi ya, dari mulai tahap perencanaan sampai pengambilan keputusan yang berhubungan, bisa juga nantinya dengan dana operasional perusahaan. Jadi untuk penganggaran modal itu biasanya bisa dalam jangka waktu pendek dan untuk jangka waktu panjang juga bisa. Jadi nanti, penganggaran modal itu sangat penting bagi seorang manajer dalam mengambil keputusan, karena, apakah modal yang akan dikeluarkan itu, akan mendapatkan nilai bagi perusahaan atau misalkan, dapat menambahkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Untuk capital budgeting teman-teman udah paham belum? Ada yang mau ditanyakan mengenai pengertian penganggaran modal? Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau bisa lanjut ke arti penting bagi perusahaan mengenai capital budgeting? Bisa lanjut, Bu. Baik, jadi memang, penganggaran modal itu, bisa juga ke depannya itu memiliki arti penting bagi perusahaan. Teman-teman ada yang mau memberi penjelasan? Kenapa sih capital budgeting penting bagi perusahaan? Saya boleh, Bu? Ya. Mbak siapa? Atas nama? Tiara, Bu. Tiara Nur Cahyani ya? Iya, Bu. Baik, silakan. Oke. Capital budgeting itu sangat penting bagi perusahaan karena pertama, dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang, sehingga ini berpengaruh bagi penyediaan dana untuk keperluan lain. Kedua itu, investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Ketiga, pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. Keempat, kesalahan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal tersebut akan mempunyai akibat yang panjang dan berat. Itu, Bu. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Ada lagi yang mau menambahkan? Nasyiwa Diva Putri. Iya, Bu. Silakan, Mbak. Jadi mengapa capital budgeting mempunyai arti penting bagi perusahaan adalah agar dapat mengetahui keperluan pendanaan secara lebih rinci. Hal itu karena dana yang terikat dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dengan itu, perusahaan dapat meminimalisir adanya over investment atau under investment. Udah, Bu. Oke, baik. Ada lagi? Satu lagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Satu orang lagi? Ya, jadi kenapa sih capital budgeting itu mempunyai arti penting bagi perusahaan? Nah, biasanya kan berhubungan dengan operasional perusahaan, nantinya perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk investasi seperti tanah, bangunan, pembelian mesin atau kendaraan yang mendukung operasional perusahaan.
Nah, biasanya kan pengeluaran tersebut itu kan untuk dananya juga nggak sedikit, dananya cukup besar. Makanya benar-benar dari perusahaan itu harus bisa mengkalkulasi apakah investasi-investasi yang akan dikeluarkan itu dapat nantinya berjalan dengan baik atau tidak. Sebisa mungkin sih untuk menerapkan investasi tersebut dari perusahaan menekan biaya. Nah, jadi selain itu juga, kenapa sih emang harus berhati-hati dalam penganggaran modal? Nah, karena untuk kedepannya itu dalam pengambilan keputusan itu sangat riskan terjadinya kesalahan. Nah, kalau udah terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan penganggaran modal ini bisa berdampak pada jangka panjang karena bisa berpengaruh terhadap modal yang dimiliki perusahaan, penggunaan modal yang dimiliki perusahaan. Teman-teman ada yang belum dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Gimana teman-teman, bisa dilanjutkan? Bisa dilanjut, Bu. Baik. Untuk jenis-jenis penganggaran modal, ini kita akan mempelajari 3 analisis. Yang pertama, analisis throughput. Yang kedua, analisis DCF. Dan yang ketiga adalah analisis pengembalian. Teman-teman kemarin kan udah dikerjakan ya dalam tugas individu. Ada yang mau menjelaskan nggak untuk analisis throughput itu apa? Aulia, ya silakan Mbak. Tiga-tiganya atau gimana, Bu? Satu dulu boleh, yang analisis throughput. Baik, Bu. Analisis throughput adalah bentuk paling rumit dari analisis penganggaran modal, tetapi juga yang paling akurat dalam membantu manajer memutuskan proyek mana yang akan dikejar. Dengan metode ini, seluruh perusahaan dianggap sebagai sistem penghasil untung tunggal. Throughput diukur sebagai jumlah material yang melewati sistem itu. Sudah, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Untuk analisis DCF, teman-teman ada yang mau menjelaskan? Di Octavia. Silakan Mbak Dini. Yang kedua ada analisis DCF atau arus kas terdiskontol. Itu dilakukan dengan cara mengamati beberapa hal sekaligus, antara lain arus kas keluar awal untuk membiayai sebuah proyek perusahaan, campuran arus kas masuk berupa pendapatan, serta arus kas keluar masa depan berupa biaya pemeliharaan dan berbagai biaya lainnya. Udah, Bu. Ya, untuk yang satu lagi di analisis pengembalian ada yang mau menjelaskan? Mbak, siapa ini? Mbak atau Mas? Namanya Naswa? Naswa Sabrina, Bu. Naswa Sabrina. Sebentar, Mbak.
Silakan, Mbak. Oke, Bu. Analisis pengembalian merupakan analisis yang paling sederhana jika dibandingkan dengan analisis lainnya dalam penganggaran modal. Tetapi analisis pengembalian termasuk analisis yang bisa dibilang paling tidak akurat. Penerapan analisis pengembalian modal masih menjadi pilihan banyak perusahaan, sebab analisis ini bisa dibuat dengan cepat, tidak dibutuhkan waktu yang lama untuk menyusun dan mengajukannya. Sudah, Bu. Oke. Baik, jadi memang jenis-jenis penganggaran modal itu kita mempelajari 3 ya tadi yang udah teman-teman sampaikan juga mengenai analisis throughput, analisis DCF atau yang kita kenal dengan discounted cash flow dan analisis pengembalian. Nah, jadi untuk analisis throughput ini analisis yang paling rumit ya dibanding analisis lainnya dalam penganggaran modal. Tapi biasanya analisis ini dianggap paling akurat karena di dalam analisisnya ini lebih terperinci. Nah, untuk analisis DCF ini biasanya di mana nanti kita kenal arus kas ini terdiskonto ya. Jadi analisis dilakukan dengan cara mengamati beberapa hal sekaligus. Nah, nanti untuk kedepannya untuk pertemuan berikutnya dari analisis DCF ini kita akan mempelajari juga tentang teknik-teknik yang digunakan dalam metode DCF ini atau discounted cash flow. Nah, nanti untuk tekniknya ini biasanya ada net present value yang kita kenal nanti dengan NPV, internal rate of return yang kita sebut dengan IRR, dan profitability index, dan nantinya juga ada ARR. Selain itu, untuk analisis pengembalian, itu biasanya terbilang paling tidak akurat. Jadi memang penerapan analisis pengembalian modal ini masih menjadi pilihan banyak perusahaan sebab analisis ini bisa dibuat dengan cepat. Nah, untuk menghindari risiko-risiko terjadinya kesalahan sih lebih baik kita menggunakan analisis throughput. Mungkin memang dikategorikan ribet ya karena kan lebih detail nanti untuk perincian penganggaran modalnya, tapi biasanya hasilnya lebih akurat. Untuk di slide ini, teman-teman sudah dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Tadi untuk teknik-teknik DCF itu kan ada hitungannya, nanti kita akan mempelajari di pertemuan selanjutnya ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kita masuk ke slide terakhir mengenai macam aliran kas? Atau bisa kita lanjutkan? Bisa dilanjut, Bu. Mbak minta bantuannya. Nah, untuk aliran kas ini yang di mana cash flow ini kita mempelajari 3 macam. Yang pertama adalah initial cash flow, aliran kas permulaan. Yang kedua adalah operational cash flow, aliran kas operasional, dan terminal cash flow, aliran kas terminal. Ya, teman-teman, di poin 1, initial cash flow, ada yang mau menjelaskan? Mbak Tesalonika, silakan Mbak. Oke Bu, buat initial cash flow atau aliran kas permulaan merupakan aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas pertama kali untuk keperluan investasi, misalnya itu kayak harga perolehan pembelian tanah, pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan pembelian aktiva tetap lainnya, Bu. Oke, baik. Untuk operational cash flow, ada yang mau menjawab? Boleh raise hand lagi, namanya disebut nggak? Saya Bu. Oh ya, Mas. Dengan Mas siapa? Muhammad Dava Aditya. Muhammad Dava Aditya? Iya, benar Bu.
Silakan, Mas. Operational cash flow adalah uang yang diterima atau dihabiskan pada saat menjalankan bisnis. Biaya pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode akuntansi. Mas, maaf, sinyalnya tadi kurang bagus. Boleh diulang, Mas? Oh iya, Operational cash iya flow? boleh. Operational cash flow atau aliran kas operasional adalah uang yang diterima atau dihabiskan pada saat menjalankan bisnis, di mana biaya pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode waktu akuntansi. Oke. Baik. Terima kasih, Mas Dafa. Untuk yang terakhir di terminal cash flow, ada yang mau menjawab? Saya Bu, Salsabila Zahra. Sebentar ya, saya catat dulu. Baik Bu. Iya, silakan, Mbak. Iya Bu, yang ketiga itu aliran kas akhir umur proyek atau terminal cash flow. Adalah aliran kas masuk yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomi suatu proyek investasi. Terminal cash flow akan diperoleh pada akhir umur ekonomi suatu investasi. Terminal cash flow dapat diperoleh dari nilai sisa atau residu dari aktiva dan modal kerja yang digunakan untuk investasi. Terima kasih Bu. Oke, teman-teman. Jadi emang untuk initial cash flow ini kan di mana kita mengenalnya aliran kas permulaan. Jadi awal mula dana yang kita keluarkan untuk keperluan investasi. Nah, seperti apa sih? Seperti pembelian tanah, pembangunan pabrik, pembelian mesin. Jadi memang yang untuk kedepannya mendukung operasional. Biasanya untuk aliran kas permulaan ini semuanya akan dikeluarkan di awal oleh perusahaan. Untuk operational cash flow sendiri atau aliran kas operasional, itu biasanya aliran kas bersih dapat dihitung dengan menambahkan laba akuntansi dengan penyusutan, di mana merupakan aliran kas yang dapat digunakan untuk menutup investasi. Dan yang ketiga adalah terminal cash flow, di mana apabila proyek investasi habis umur ekonominya, biasanya nanti akan ada penerimaan kas, misalkan dari penjualan aktiva tetap yang masih digunakan atau dana yang digunakan sebagai modal kerja. Untuk slide ini teman-teman, ada yang belum dipahami? Ini mungkin nanti saya mau sedikit sambil menjelaskan untuk soal yang pertemuan 8 ya. Teman-teman untuk pertemuan 8 ini ada yang udah ngerjain semua atau belum? Ada yang udah, ada yang belum Bu. Ini dikirimkan ke saya yang udah menjadi 2 file kan ya? Iya Bu, jadi 2 file. Baik. Iya teman-teman, sebelum kita bahas sedikit tentang tugas individu, ada yang mau ditanyakan? Atau bisa langsung kita masuk ke tugas individu? Saya mau ngambil poin. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Atau kita bisa masuk ke tugas individu yang pertemuan ke-7. Oke, kita masuk ke tugas individu ya teman-teman. Ini sebenarnya sama yang sudah kita jelaskan tadi, nggak apa-apa. Mungkin
Dari 4 soal ini, ada 4 orang nggak yang mau menjelaskan dari tugas yang teman-teman sudah kerjakan? Satu, dua. Coba Mbak Elsa Sabrina dulu ya, nomor 1. Oh, baik, Bu. Bu, maaf sebelumnya saya hadir ya, Bu. Baik, sebentar ya Mbak ya. Ya. Baik, Elsa Sabrina. Oke, silakan Mbak. Ya, nomor 1 itu apa yang saudara pahami tentang penganggaran modal? Berikan penjelasannya. Penganggaran modal ini ialah proses secara menyeluruh mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan tentang pengeluaran dana yang jangka waktu pengembaliannya lebih dari 1 tahun atau memiliki jangka yang panjang. Capital budgeting atau penganggaran modal ini juga dapat dikatakan sebagai proses estimasi pendapatan dan pengeluaran modal yang dapat dikaitkan dengan menilai seberapa menguntungkan atau layak sebuah investasi modal atau proyek-proyek utama perusahaan. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Tadi untuk nomor 2 dengan siapa? Mbak Clarissa Putri Raharjo, silakan Mbak. Iya, Bu. Apakah terdengar, Bu, suara saya? Terdengar, Mbak. Oke. Yang nomor 2 itu, mengapa capital budgeting mempunyai arti penting bagi perusahaan? Karena dana yang dikeluarkan itu akan terkait dalam jangka waktu yang panjang. Terus pengeluaran dana itu biasanya meliputi jumlah yang besar dan sulitnya menjual kembali aktivitas tetap yang telah dipakai. Kalau misalnya ada kesalahan dalam pengambilan keputusannya, pengeluaran modal akan mengakibatkan kerugian yang besar perusahaan. Iya, Bu. Baik. Terima kasih Mbak Clarissa. Yang ketiga, Mbak Juliana siapa Mbak? Julia Astriani, Bu. Julia Astriani, silakan Mbak. Yang nomor 3 itu berikan 3 penjelasan mengenai jenis-jenis penganggaran modal. Yang pertama ada analisis throughput, yaitu analisis yang bentuknya itu paling rumit dari analisis penganggaran modal lainnya, tetapi memberikan hasil yang paling akurat dalam membantu manajemen memutuskan proyek mana yang akan dikejarnya. Dan dengan metode ini, seluruh perusahaan dianggap sebagai sistem penghasil untung tunggal. Throughput diukur sebagai jumlah material yang melewati sistem itu. Yang kedua ada analisis DFC, yaitu analisis yang melihat arus kas keluar awal yang diperlukan untuk mendanai suatu proyek. Campuran arus kas masuk dalam bentuk pendapatan dan arus kas keluar masa depan lainnya dalam bentuk pemeliharaan dan biaya lainnya. Dan yang ketiga, analisis pengembalian, yaitu analisis yang bentuknya itu paling sederhana dari analisis lainnya, tetapi hasilnya itu tidak akurat. Udah, Bu. Baik. Terima kasih Mbak Julia. Yang keempat Mbak Putri siapa ini? Putri Farida Usnul. Mbak Putri Farida ya? Silakan Mbak Putri. Yang keempat itu aliran kas dalam investasi terbagi menjadi 3 macam, diantaranya initial cash flow, operational cash flow, dan terminal cash flow. Berikan penjelasan berdasarkan pemahaman saudara. Yang pertama, initial cash flow adalah aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas pertama kali untuk keperluan investasi. Yang kedua, operational cash flow adalah untuk mengukur uang tunai yang dihasilkan atau dikonsumsi oleh aktivitas operasi standar perusahaan seperti penjualan, tagihan, dan upah pegawai. Kegiatan operasional bisnis ini bisa mencakup segala aktivitas untuk menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, terminal cash flow adalah aliran kas masuk yang diterima perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomi suatu proyek investasi. Terminal cash flow dapat diperoleh dari nilai sisa atau residu dari aktiva dan modal kerja yang digunakan untuk investasi. Udah, Bu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Putri. Ya, teman-teman. Sebelum perkuliahan diakhiri, teman-teman untuk tugas 8 ada yang mau ditanyain dulu nggak ini yang soal hitungannya?
Boleh dibantu dilihat untuk yang tugas pertemuan ke-8. Ya, Mbak Eva. Silakan, Mbak. Ibu, saya mau nanya, maaf. Tapi sebelumnya maaf kalau berisik ya, Bu. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang tugas 8 nomor 3 kan itu ada totalnya itu bentar. Ada 25 juta tuh, Bu, yang terakhir. Itu masuk ke tahun ke-5 berarti ya, Bu? Soalnya di situ nggak ada tahun keberapa. Oh, berarti itu Jadi masuk ke itu tahun tetap masuk ke-5 tahun ya? ke-4. Enggak, tahun ke-4 aja, Mbak. Soalnya nanti tahun untuk DF-nya kita masih menghitungi tahun ke-4. Oh, iya, terus yang 18.750 itu juga tahun ke-4, Bu, atau gimana? Iya, jadi tahun ke-4. Nah, di sini saya kasih gambaran aliran kas masuk pada tahun ke-4 ini ada 2. Yang 18.750.000 sama yang 25 juta. Nah, nanti untuk DF-nya itu tetap menggunakan yang 20%, tapi tahun ke-4 yang keduanya. Jadi tahun ke-5-nya nggak ada. Oh, oke, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi baik, untuk nomor 4 nanti yang 18.750 sama 25 juta itu untuk perhitungannya pakai 20% ya, dua-duanya. Untuk perhitungan interest rate-nya teman-teman udah paham kan ya? Yang satu dibagi dalam kurung 1 tambah R tutup kurung kuadrat T. Sudah paham kan ya? Nah, di sini kan ada yang cara menghitung interest rate ini. Jadi nanti untuk mencari present value-nya ini, cash flow dikali internal rate. Jadi internal rate-nya ini sesuai tahunnya ya. Kalau tahun pertama itu kan nanti akan kuadrat 1, untuk tahun kedua akan kuadrat 2, dan seterusnya sampai tahun ke-5. Untuk perhitungannya teman-teman udah paham ya? Sudah, Bu. Ya, jadi nanti untuk original investment-nya dia kan 40 juta, nanti dari present value akan dikurangi oleh original investment untuk mencari NPV. Jadi nah ini untuk arus kas ini sebenarnya untuk angka-angkanya ini sebenarnya ini aja sih untuk gambaran-gambaran aja. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman untuk tugas 8? Ibu, maaf mau tanya. Nah, untuk ya, baik. Yang tadi nomor 3, yang di tahun ke-4 itu kan ada 2. Itu DF-nya pakai perhitungan 1/1 tambah R itu, Bu? Iya, untuk perhitungan DF sama interest rate tetap menggunakannya 1 dibagi buka kurung 1 tambah R tutup kurung kuadrat T. Nanti untuk tahun ke-4-nya ini kan karena ada 2 ya Mbak, yang 18.750 sama 25 juta. Nah, itu DF-nya tetap menggunakan 20% di tahun ke-4 ya. Oh, dua-duanya berarti pakai 20%? Betul. Oh, ya udah. Iya, betul. Jadi untuk yang tahun 1 ke 3 dia kan sesuai tahunnya, tapi untuk tahun ke-4 ini karena saya kasih 2 gambaran aliran kas, jadi dua-duanya dihitung nanti menggunakan 20% di tahun ke-4. Kalau misalkan ada yang mau mengerjakan pakai Excel juga nggak apa-apa kok. Nah, untuk soal yang nomor 2, ini interest rate-nya 18% ya. 18%, nah di situ tahunnya sampai 5. Jadi memang aliran kasnya setiap di tahun pertama sampai 5 ini berbeda-beda. Nanti kalau udah ada hasil interest rate-nya, tinggal dikaliin aja sama cash flow-nya untuk mencari present value-nya. Nanti total PV-nya itu untuk mencari NPV, tinggal dikurangin aja total PV, dikurangin original investment.
Nah, untuk 1 tambah R-nya itu misalkan contohnya ya interest rate-nya 18%, berarti 1 per buka kurung 1 ditambah langsung dijadiin aja ya 18 per 100-nya 0,18 dikali kuadrat T. Ya, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk tugas pertemuan ke-8. Ibu, saya izin nanya, tapi bukan tentang tugas, Bu. Itu Ibu untuk soal UTS-nya itu kayak soal-soal yang pernah dikerjain atau gimana ya, Bu? Iya. Iya, jadi untuk soal-soal itu yang kita pernah kerjakan. Nah, kan ada hitungan juga nih, Mbak. Nah, hitungan itu saya ganti aja angkanya, Mbak. Nah, salah satunya nanti untuk NPV ini keluar di UTS. Baik, Bu. Terima Soal kasih. untuk mencari NPV ini. Baik, dengan senang hati. Jadi nanti teman-teman dibaca-baca lagi aja. Untuk soalnya ini kan ada 2 soal. Soal pertama sama soal 2. Nah, untuk soal 2 ini soal hitungan. Soal hitungannya sih sudah pernah kita pelajarin semua. Itu cuma saya ganti angkanya aja. Memang untuk bobotnya dia besarnya di hitungan. Masing-masing ada yang 15% sama 20%. Nah, untuk yang penjelasannya itu di soal 1, itu kurang lebih 3-4 soal, itu bobotnya masing-masing 10%. Jadi memang nilai besarnya nanti di hitungan ya teman-teman. Nanti kalau udah ada hasilnya misalkan hitungan berapa, nanti dikasih penjelasan aja, jadi dikembangin lagi. Gimana teman-teman untuk mengenai soal UTS? Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira berapa soal ya, Bu? Untuk kurang lebih 1, 2, 3, 4. Untuk soal 1 itu 3 soal, itu penjelasan. Yang soal 2 ini yang hitungan itu kurang lebih 3-4 soal yang hitungan. Terima kasih, Bu. Baik. Jadi untuk tugas 8 ini saya bantu kasih penjelasannya supaya nanti teman-teman bisa dikerjain dulu aja. Seperti biasa nanti akan kita bahas. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Seputar soal pertemuan ke-8 sama UTS? Oke, teman-teman, mungkin kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan lagi, untuk perkuliahan hari ini, saya akhiri dulu. Nanti kalau misalnya ada teman-teman mau nanya lagi, boleh WA langsung ke saya ya. Nah, ini tadi teman-teman setelah saya absen, ada yang baru masuk nggak? Ada yang baru masuk lagi nggak? Mas Davi?
Mas Davi ada nggak? Ada. Mas Davi ada ya. Makasih, Bu. Nah, baik. Nashiwa udah hadir ya tadi, Nashwa Sabrina ya, sama Nashwa Diva udah ya? Hadir Bu Nashwa Diva. Ya, baik. Oke. Yang hari ini izin Mbak Gina ya. Tadi Mbak Gina udah WA ke saya. Oke, teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Iya Ibu, mau nanya dong Bu bentar. Yang kata di e-learning itu bulan kemarin kan e-learning baru dibuka ya, yang absennya. Iya. Nah itu bulan kemarin kosong semua nggak apa-apa? Oh, absen manual Mbak. Soalnya kan memang saya kan kebetulan waktu e-learning saya juga belum bisa login. Saya kan dikasih absen manual. Itu Google Sheet-nya langsung tersambung ke fakultas. Nah, biasanya yang saya absen panggil manual ini, saya akan input di Google Sheet. Nah, itu yang akan ditarik sama fakultas untuk sementara. Berarti aman. Makasih Bu. Iya, jadi saya kemarin ke PNJ itu sekitar hari Selasa minggu lalu. Nah, untuk sampai pertemuan ke-6 itu sudah terekap semua datanya pakai link Google Sheet yang dikirimkan dari fakultas. Jadi mungkin nanti teman-teman habis UTS kita bisa menggunakan e-learning ya untuk absennya ya. Jadi untuk sampai pertemuan ke-8 kita masih manual dulu untuk absennya. Jadi nanti teman-teman kemarin saya buka untuk waktu absennya itu kurang lebih 1 jam dari jam 7.30 sampai setengah 9. Nanti sekiranya kalau misalkan kita perkuliahan malam nanti teman-teman boleh absen dulu ya di pagi hari ya. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah cukup jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah cukup, Bu. Ya. Baik. Oke teman-teman, untuk perkuliahan hari ini saya akhiri dulu kurang lebihnya dari pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat beraktivitas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama-sama Mas, Mbak.